Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pakar horor yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyelami kisah penuh makna hari ini, mari kita hadirkan hati dan tenangkan jiwa. Sejauh apapun perjalanan hidup ini, tak ada yang lebih menenangkan selain bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silahkan sahabat ucapkan atau tulis di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini kita semua mendapat pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin. Selamat menyimak kisah hari ini. Semoga setiap detiknya membawa manfaat dan cahaya untuk hidup kita semua. Roy Kiyoshi duduk tenang di salah satu kursi kayu tua di teras rumah adat Sunda milik Kang Dedi. Di sekeliling mereka, suasana hening, hanya suara serangga malam dan desir angin yang menyapu dedaunan. Kamera sudah menyala, namun suasana terasa lebih mistis dari biasanya. Roy mengenakan pakaian serba putih, matanya menatap jauh ke halaman seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kang Dedi dengan senyum khas dan balutan ikat Sunda di kepalanya membuka percakapan dengan nada ringan. Roy, banyak orang bilang saya suka hal-hal unik yang berbau tradisi. Tapi hari ini, saya ingin tahu dari pandanganmu, apa yang sebenarnya ikut saya kemana-mana. Roy diam sesaat, matanya memenjam, tangannya bergerak pelan seolah menyapu energi di sekeliling Kang Dedi. Setelah beberapa menit hening, Roy membuka mata dan berkata dengan nada serius. Saya melihat sosok besar, seorang lelaki tua berjubah putih, duduk di balik punggung Kang Dedi. Dia bukan manusia, tapi juga bukan makhluk jahat. Kang Dedi tersenyum, namun terlihat heran. Serius, Roy? Coba ceritakan, siapa dia? Roy menarik nafas dalam. Namanya dalam bahasa gaib adalah Ki Prabu Jayat. Dia adalah salah satu penjaga wilayah Tatar Sunda dari ratusan tahun lalu. Waktu Kang Dedi masih menjadi Bupati Purwakarta, dia sudah mulai muncul. Tapi sekarang, setelah Kang Dedi menjabat Gubernur Jawa Barat, sosok ini semakin aktif. Tiba-tiba kamera menangkap angin berembus kencang, membuat tirai rumah bergerak sendiri. Roy melanjutkan, dia bukan hanya penjaga, tapi juga penasihat. Setiap keputusan besar yang Kang Dedi ambil, entah disadari atau tidak, selalu dipengaruhi oleh bisikan lembut dari khodam ini. Tapi dia bukan jin seperti yang orang bayangkan. Dia lebih seperti roh leluhur yang menjaga garis keturunan Raja Sunda zaman dulu. Sosok ini pernah hidup sebagai penasihat spiritual kerajaan Sunda Galuh. Ketika melihat seorang pemimpin yang peduli pada budaya, rakyat kecil dan alam, dia datang untuk membantu. Kang Dedi terdiam, tampak berpikir dalam. Makanya, saya sering merasa seperti ada dorongan yang tak bisa dijelaskan saat melawan ketidakadilan atau menjaga hutan dan sungai. Roy mengangguk. Itu dia. Tapi ada satu hal lagi yang belum Kang Dedi tahu. Roy berhenti bicara, menatap langit yang mulai tertutup awan. Angin kembali berhembus kencang, lampu gantung di teras bergoyang, lalu padam sejenak sebelum menyala kembali. Ekspresi Roy berubah serius, bahkan sedikit takut. Khodam ini bukan satu-satunya yang mendampingi Kang Dedi. Kang Dedi tampak terkejut, namun tetap tenang. Siapa sosok itu, Roy? Roy menunduk sejenak, lalu menatap mata Kang Dedi dengan tatapan penuh makna. Beliau adalah Prabu Siliwangi. Seketika, suasana menjadi berat. Udara terasa lebih dingin dan aroma harum seperti dupa tua menguar entah dari mana. Roy berkata dengan suara lirih tapi mantap. Sosok agung ini tidak biasa datang. Beliau hanya mendekati orang-orang yang hatinya benar-benar terhubung dengan bumi Sunda, yang mencintai rakyatnya, merawat makam leluhur, menjaga hutan, dan berbicara dengan makhluk tak kasat mata seperti teman sendiri. Semua itu bukan sekedar tindakan sosial, itu adalah resonansi spiritual yang sangat dalam. Prabu Siliwangi mengenal pemimpin lewat niat, bukan gelar. Kang Dedi bukan hanya gubernur, tapi pewaris nilai. Dalam bahasa gaib, itu disebut pabukon, garis takdir pemelihara tanah leluhur. Karena itulah, Khodam Jaya datang lebih dulu. Tapi Prabu Siliwangi kini memperhatikanmu. Tiba-tiba, Roy menggigil. Matanya memejam kuat, tubuhnya sedikit menegang. Dengan suara berbeda, lebih berat dan berwibawa,
Roy berucap, "Rahayu cucuku, jaga sundamu seperti kau menjaga ibumu. Jangan menyerah saat badai datang, karena harimau tak lari dari hujan." Beberapa detik kemudian, tubuh Roy melemas. Ia menghela napas panjang, peluh membasahi dahinya. Kang Dedi menyeka air matanya yang menetes tanpa disadari. "Itu bukan Roy yang bicara barusan," katanya pelan. Roy mengangguk lelah. "Itu titah langsung beliau. Beliau tak ingin kamu jadi pemimpin yang hanya dikenang karena jabatan, tapi karena menyambung darah perjuangan. Jangan berhenti, Kang." Kang Dedi menatap langit malam yang kini terang oleh cahaya bulan. Ia menggenggam tangannya erat, lalu menatap Roy dengan penuh tekad. "Aku tak akan berhenti." Roy tersenyum lemah. "Kamu tidak sendiri. Bahkan di alam tak terlihat, mereka yang agung berdiri di belakangmu." Malam itu, ketika semua kamera dimatikan dan kru bersiap pulang, seekor macan kumbang hitam terlihat duduk di kejauhan. Ia menatap Kang Dedi, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam gerapnya hutan, seolah membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menjaga tanah Sunda dengan cinta dan pengorbanan. Setelah malam penuh kejadian tak biasa itu, Kang Dedi Mulyadi tak banyak berbicara. Namun dalam hatinya, sebuah kesadaran baru tumbuh. Perjuangannya bukan sekedar urusan duniawi, melainkan bagian dari amanat sejarah dan leluhur. Keesokan harinya, tanpa publikasi atau kamera, Kang Dedi kembali turun ke desa. Ia menyusuri jalan tanah di pelosok Subang, menghampiri rumah-rumah bambu yang nyaris roboh. Seorang nenek tua yang tinggal sendirian tersentak kaget saat melihat seorang pria bersarung datang membawa beras dan obat-obatan. "Nyi, punten, abdi teu mawa jabatan, abdi mawa niat," ucap Kang Dedi lembut sambil membantu membetulkan atap rumah si nenek. Sejak saat itu, Kang Dedi menjalankan kebiasaan yang tak banyak diketahui orang. Ia mengunjungi petani yang gagal panen, bukan untuk memberi janji, tapi untuk ikut mencangkul ladang. Ia duduk bersama anak-anak yang belajar di madrasah bambu, menyumbangkan buku dan tas tanpa mengatasnamakan institusi. Setiap tindakan kebaikan itu seperti memanggil getar-getar halus dari semesta. Roy Kiyoshi yang terus memantau dari jauh berkata pada asistennya, "Dia mulai menyatu, bukan hanya dengan rakyat, tapi dengan ruh tanah ini." Suatu hari, Kang Dedi menemui seorang pria tua buta di kaki Gunung Galunggung. Lelaki itu konon seorang juru kunci tua yang jarang bicara. Namun saat Kang Dedi datang, ia membuka matanya yang kosong dan berkata, "Akhirnya kau datang juga, pewaris yang sejati. Kau tak meminta izin untuk menjadi raja, tapi tanah ini sudah mengakui kau sebagai anaknya." Sejak saat itu, setiap Kang Dedi menanam pohon, warga ikut menanam. Saat ia membebaskan lahan untuk dijadikan hutan adat, para pemuda desa berhenti merambah dan mulai menjaga. Ketika ia menyumbangkan alat musik tradisional untuk sanggar-sanggar kecil, suara kecapi dan angklung mulai terdengar lagi di sore hari di desa-desa yang nyaris lupa budayanya. Rakyat melihatnya bukan sekedar pejabat, mereka memanggilnya Kang karena kedekatan, bukan formalitas. Ia menjadi tempat curhat para buruh, guru, petani, bahkan anak-anak jalanan. Tanpa banyak yang tahu, setiap malam Jumat, Kang Dedi duduk sendiri di pelataran rumah kayunya, membakar dupa dan membaca wirid pendek, sambil memandang ke arah Gunung Tangkuban Perahu. "Semoga aku kuat membawa titipan ini," ucapnya lirih. Dari kejauhan, Roy sesekali merasakan getaran. Dia benar-benar dijaga, bukan karena kekuatan goib, tapi karena kebaikan hatinya telah menjadi perisai yang lebih kuat dari apapun. Lalu seperti malam pertama itu, bayangan seekor macan kembali muncul. Kali ini ia tidak hanya mengawasi dari jauh, ia berjalan perlahan, mendekat, lalu duduk tenang di samping Kang Dedi. Satu pun merasa takut, karena di antara manusia dan penjaga alam telah lahir kembali sebuah ikatan, bukan berdasarkan kuasa, tapi cinta dan pengabdian tulus untuk rakyat dan tanah leluhur. Semakin terang kebaikan yang ditebar Kang Dedi Mulyadi, semakin gelap pula bayang-bayang yang mengintai dari balik kekuasaan dan kepentingan.
Tak semua orang senang melihat seorang pemimpin yang turun langsung ke lokasi, membaur dengan rakyat tanpa protokol, dan menolak permainan politik uang. Dari balik gedung-gedung tinggi dan ruang rapat ber-AC, muncul bisikan-bisikan. Orang ini terlalu disukai rakyat. Dia bicara terlalu jujur. Kita harus hentikan pengaruhnya sebelum semuanya berubah. Sementara itu, Kang Dedi tetap melangkah. Ia memutuskan membangun pasar tradisional berbasis budaya di beberapa kabupaten, tak hanya untuk ekonomi rakyat, tapi juga untuk menjaga warisan leluhur. Pedagang kecil yang dulunya digusur kini diberi tempat layak, lengkap dengan panggung seni, tempat ngopi, dan ruang baca anak-anak. Namun saat peresmian salah satu pasar itu, terjadi kejadian aneh. Listrik padam tiba-tiba. Seorang tokoh adat yang hadir jatuh pingsan setelah berbisik bahwa ia melihat sosok hitam tinggi besar di belakang panggung. Roy Kiyoshi yang datang tak lama kemudian langsung tahu. Ini bukan hanya politik. Ini sudah masuk wilayah goib. Ada yang sengaja mengirim energi negatif untuk mengacaukannya. Roy menjelaskan bahwa ada kekuatan gelap yang mencoba menekan Kang Dedi. Bukan sekadar manusia dengan niat buruk, tapi mereka yang menggunakan godam jahat, makhluk goib dari kalangan jin rendah untuk menebar fitnah, kebingungan, bahkan niat mencelakakan secara batin. Namun Kang Dedi tak melawan dengan kebencian. Ia mendatangi makam-makam leluhur, menyapu sendiri daun-daunnya, lalu berdoa dengan bahasa Sunda kuno. Di beberapa malam tertentu, ia menggelar pertunjukan wayang golek dan tarian jaipong di desa-desa yang tak pernah tersentuh hiburan sebagai bentuk penghormatan kepada budaya dan pemanggil vibrasi kebaikan. Rakyat yang hatinya mulai tersambung justru semakin percaya dan bersatu. Mereka gotong royong membangun taman, membersihkan sungai, dan menolak amplop dari politikus hitam. Kebaikan Kang Dedi mulai menular, bukan lewat pidato, tapi lewat contoh hidup. Suatu malam, Roy Kiyoshi kembali datang ke rumah Kang Dedi. Ia membawa sebuah pusaka, sebatang kayu tua yang konon berasal dari tongkat Prabu Siliwangi. Ini bukan untuk kekuatan goib, kata Roy. Ini untuk mengingatkanmu bahwa cahaya selalu datang dari yang berjalan dengan hati. Malam itu Kang Dedi bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di hutan gelap. Di depannya berdiri makhluk tinggi besar bermata merah, berkulit hitam seperti arang. Tapi Kang Dedi tak gentar. Ia hanya berkata, "Aku tak membawa senjata. Aku membawa niat. Jika kau penjaga kegelapan, izinkan aku menerangi sedikit jalanku." Makhluk itu mengaum, lalu perlahan mundur, lenyap ke balik kabut. Saat Kang Dedi membuka mata, fajar telah menyingsing. Burung-burung bersuara lebih nyaring dari biasanya, tanda bahwa meski kebaikan dilawan dengan keburukan, selama dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih, alam, leluhur, dan semesta akan ikut menjaga. Pesan Roy Kiyoshi untuk rakyat Jawa Barat dan seluruh pecinta kebaikan. Saudaraku semua, rakyat yang hatinya tulus, yang mencintai tanah kelahirannya, dengarkan baik-baik. Aku, Roy Kiyoshi, bukan orang politik, tapi aku bisa melihat apa yang tak kasat mata. Aku ingin kalian tahu, Kang Dedi Mulyadi bukan hanya pemimpin biasa. Ia adalah pemegang amanah besar dari tanah leluhur, dari energi bumi Sunda yang suci. Ia dijaga oleh sosok-sosok baik, tapi ia juga diincar oleh kekuatan yang tak suka pada cahaya kebaikan. Kang Dedi berdiri untuk rakyat, untuk petani yang kehilangan panen, untuk anak-anak yang butuh pendidikan, untuk hutan yang hampir habis, dan untuk budaya yang nyaris dilupakan. Namun semakin terang seseorang bersinar, semakin besar pula bayangan yang ingin memadamkannya. Maka dari itu, aku mohon, jaga Kang Dedi, jaga beliau dengan doa, dengan kejujuran, dengan tidak termakan hoaks dan fitnah. Jaga dengan bersatu dan saling menguatkan. Karena beliau bukan hanya milik satu wilayah, tapi milik generasi masa depan yang ingin hidup dalam keadilan dan budaya luhur. Jika Kang Dedi tumbang karena fitnah, maka tumbang pula harapan banyak hati baik. Mari jadi pagar tak terlihat yang mengelilingi perjuangannya. Kekuatan rakyat yang bersatu jauh lebih besar dari semua tipu daya gelap. Terangilah beliau dengan cinta,
dan semesta akan menjaga semuanya. Rahayu. Pesan moral untuk pemirsa channel Pakar Horor. Dalam cerita ini, kita tidak hanya menyaksikan perjalanan spiritual seorang pemimpin, tetapi juga pelajaran berharga tentang arti kepemimpinan sejati. Kebaikan yang dilakukan secara tulus akan selalu mengundang ujian. Namun seperti Kang Deddy Mulyadi yang tetap berdiri di tengah badai fitnah dan ancaman gaib, kita belajar bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang duduk di kursi kekuasaan, tapi yang turun langsung menyentuh luka rakyatnya. Kejujuran, cinta pada budaya, dan kepedulian terhadap alam adalah warisan yang lebih mulia dari apapun. Yang terpenting, kekuatan besar tidak selalu datang dari senjata atau kekuasaan. Ia bisa muncul dari niat baik yang konsisten, dari doa rakyat yang sederhana, dan dari semesta yang merestui perjuangan tanpa pamrih. Jika cerita ini membuka wawasanmu, jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, dan jika kamu ingin terus menyelami kisah nyata spiritual dan budaya yang penuh makna, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadi bagian dari komunitas yang mencari kebenaran dan cahaya di balik tabir misteri. Selamat datang di channel Pakar Horor, tempat di mana cerita tak hanya didengar, tapi dirasakan hingga ke dalam jiwa. Rahayu.